Selamat siang kepada Bapak dosen. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas ujian tengah semester mata kuliah perpajakan dengan judul materi tinjauan umum mengenai pajak. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Julita Reski Cornelius dengan NIM 202004101014003. Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 yaitu pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Unsur-unsur pajak yaitu yang pertama, iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara, iuran tersebut berupa uang dan bukan barang. Yang kedua, berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Yang ketiga, tanpa jasa timbal balik atau kontrapretasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontrapretasi individual oleh pemerintah. Yang keempat, digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Ada beberapa fungsi pajak. Yang pertama, satu, fungsi anggaran. Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Yang kedua, fungsi mengatur. Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contohnya, pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras. Yang kedua, pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif. Fungsi pajak yang ketiga yaitu fungsi stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Yang keempat, fungsi retribusi pendapatan. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Syarat pemungutan pajak. Yang pertama, pemungutan pajak harus adil atau syarat keadilan. Sesuai dengan tujuan hukum yakni mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sementara itu, adil dalam pelaksanaan yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding dalam pembayaran dan kepada pengadilan pajak. Yang kedua, pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang atau syarat yuridis. Di Indonesia, pajak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 23 Ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya. Yang ketiga, tidak mengganggu perekonomian atau syarat ekonomi. Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat. Yang keempat, pemungutan pajak harus efisien atau syarat finansial. Sesuai dengan fungsi pajak, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah daripada hasil pemungutannya. Yang kelima, sistem pemungutan pajak harus sederhana. Sistem pemungutannya yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-Undang Perpajakan yang baru. Contohnya, bea materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif. Yang kedua, tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi satu tarif yaitu 10%. Yang ketiga, pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan atau PPH.
yang berlaku bagi badan maupun perseorangan atau pribadi. Teori-teori yang mendukung pemungutan pajak yang pertama, teori asuransi. Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyat. Oleh karena itu, rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut. Yang kedua, teori kepentingan. Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan, misalnya perlindungan masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seorang terhadap negara, semakin tinggi pajak harus dibayar. Yang ketiga, teori daya pikul. Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya. Artinya, dalam pembayaran pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan dua pendekatan, yaitu unsur objektif dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Yang kedua, unsur subjektif dengan memperhatikan besarnya kebutuhan material yang harus dipenuhi. Yang keempat, teori bakti. Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban. Yang kelima, teori asas daya beli. Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Misalnya, pemungutan pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Menurut Profesor Dr. Rohmat Semitro, Sarjana Hukum pajak mempunyai kedudukan di antara hukum-hukum sebagai berikut. Yang pertama, hukum perdata, mengatur hubungan antara suatu individu dengan individu lainnya. Yang kedua, hukum publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Hukum ini dapat dirinci lagi sebagai berikut. Yang pertama, hukum tata negara. Yang kedua, hukum tata usaha atau hukum administrasi. Yang ketiga, hukum pajak. Yang keempat, hukum pidana. Dengan demikian, kedudukan hukum pajak merupakan bagian utama publik. Hukum pajak material dan hukum pajak normal. Yang pertama, hukum pajak material memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenakan pajak atau objek pajak, siapa yang dikenakan pajak atau subjek pajak, berapa besar pajak yang dikenakan atau tarif pajak, segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Yang contohnya, Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang kedua, hukum pajak formal memuat bentuk atau tata cara untuk mewujudkan hukum material menjadi kekayaan. Cara melaksanakan hukum pajak material. Hukum ini memuat antara lain: 1. Tata cara penyelenggaraan prosedur penetapan suatu utang pajak. Yang kedua, hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para wajib pajak mengenai keadaan perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak. Yang ketiga, kewajiban wajib pajak, misalnya menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, dan hak-hak wajib pajak, misalnya mengajukan keberatan dan banding. Contoh ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pengelompokan pajak. Yang pertama, menurut golongannya. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya, pajak penghasilan. Yang kedua, pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Yang kedua, menurut sifatnya. 1. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya. Dalam arti ini adalah memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya, pajak penghasilan. Yang kedua, pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. 3. Menurut lembaga pemungutannya. 1. Pajak pusat, itu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah dan bea materai. Yang kedua, pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas pajak provinsi,
Contohnya pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Yang kedua, pajak kabupaten atau kota. Contoh pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan. Tata cara perpajakan. 1. Stelsel pajak. Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel. Yang pertama, stelsel nyata. Pengenaan pajak didasarkan pada objek penghasilan yang nyata, sehingga pemungutan baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Setelah nyata mempunyai kelebihan atau kelebihan kekurangan, kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sementara itu, kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode setelah penghasilan sesungguhnya diketahui. Yang kedua, stelsel anggapan. Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya penghasilan suatu tahun dianggap dengan 1 tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan sebesarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama 1 tahun berjalan tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Adapun itu, kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya. Yang ketiga, stelsel campuran. Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan. Kemudian pada akhir tahun, besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurun, kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil, kelebihannya dapat diminta kembali. Asas pemungutan pajak. 1. Asas domisili atau asas tempat tinggal. Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri. Yang kedua, asas sumber. Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Yang ketiga, asas kebangsaan. Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Yang ketiga, sistem pemungutan pajak. Yang pertama, Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah atau fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya yaitu, pertama, wewenang untuk menentukan besar pajak terutang pada fiskus. Yang kedua, wajib pajak bersifat pasif. Yang ketiga, utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. Yang kedua, Self-Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wilayah pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri wewenang untuk menentukan besar pajak terutang pada wajib pajak tersendiri. Kedua, wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Yang ketiga, fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. C. Withholding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga, bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan, untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-ciri wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan wajib pajak. Timbul dan hapusnya utang pajak. Adapun dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak. Yang pertama, ajaran formal. Utang pajak timbul karena dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. Ajaran ini ditetapkan pada Official Assessment System. Yang kedua, ajaran material. Untuk pajak timbul karena berlakunya undang-undang, seorang dikenai pajak karena suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini diterapkan pada Self-Assessment System. Hapusnya utang pajak dapat disebabkan beberapa hal. Yang pertama, pembayaran. Yang kedua, kompensasi. Yang ketiga, kedaluarsa. Yang keempat, pembebasan dan penghapusan. Hambatan pemungutan pajak. Yang pertama, perlawanan pasif.
Masyarakat enggan atau pasif membayar pajak yang dapat disebabkan antara lain: 1. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat. 2. Sistem perpajakan yang mungkin sulit dipahami masyarakat. Yang ketiga, sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik. Yang kedua, perlawanan aktif. Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain tax avoidance, usaha meringankan pajak dengan tidak melanggar undang-undang. Yang kedua, tax evasion, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang atau menggelapkan pajak. Tarif pajak. Ada 4 macam tarif pajak. Yang pertama, tarif sebanding atau proporsional. Tarif berupa presentasi yang tetap terhadap beberapa pun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional pada besarnya nilai yang dikenai pajak. Contoh, untuk menyerah beban kena pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan pajak pertambahan nilai sebesar 10%. Tarif tetap. Tarif berupa jumlah yang tetap atau sama terhadap beberapa pun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Contohnya, besarnya tarif bea materai untuk cek dalam biliet giro dengan nilai nominal berupa pun adalah 3.000. Tarif progresif adalah tarif di mana presentasi tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Tarif degresif atau presentasi tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Tarif degresif atau presentasi tarif yang digunakan semakin kecil bila